Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Abu dan Umu rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan tentang program unggulan mutaba'ah yaumiyah ya, atau pengontrolan aman harian mengenai ibadah-ibadah yang diwajibkan dan ibadah-ibadah yang sifatnya mustahab ataupun dianjurkan. Kita mulai dari pembinaan sholat wajib 5 waktu. Ya, kita sangat eh, cukup ini perhatian terhadap sholat ya, karena memang ini ibadah yang paling agung, yang ibadah menjadi ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus menaruh perhatian yang lebih ya terhadap pendidikan anak-anak kita, terutama adalah pendidikan dan pembinaan mereka tentang sholat mereka ya. Karena ini akan berpengaruh terhadap amalan-amalan lainnya ketika amalan sholatnya baik ya. Ya, ini bisa pertama diisi masjid dan musola terdekat dari rumah. Ini untuk informasi saja sebenarnya untuk kita ya. Dan terutama ini lebih kita harapkan adalah untuk siswa ikhwan tentunya ya. Mereka kita harapkan sholat berjamaah di masjid ya, kecuali ada uzur hujan, sakit ataupun yang lainnya. Tadi pada dasarnya kita berharap mereka sholat ya bersama orang tua laki-laki dan juga mungkin kerabat yang lainnya yang laki-laki. Karena itu anjuran dari syariat kita ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, ini tinggal dibuat sesuai keterangan ya, jika berjamaah di masjid 27, jika di rumah ya kita buat satu. Ini sebenarnya untuk motivasi kenapa kita buatkan seperti ini, ada motivasi tersendiri untuk anak-anak kita yang laki-laki. Dan juga untuk anak kita yang siswi akhwat atau perempuan, ini memang kita harapkan ya afdolnya sebagaimana arahan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sholatnya seorang wanita itu sebaik-baiknya ada memang di rumah-rumah mereka. Ya, kita tidak anjurkan ya, walaupun boleh-boleh saja memenuhi, asalkan memenuhi syarat untuk bisa pergi ke masjid untuk sholat berjamaah ataupun ke tempat ke musola gitu. Jika haid dibuatkan H, ini keterangan untuk ini memudahkan wali kelas dalam dalam menentukan ini ya, melihat apanya mungkin periode ataupun mungkin siklusnya. Ini di bawah hari ini silakan dituliskan tanggal, ya, misalnya 1 bulan September, 1 garis miring 9. Mungkin cukup seperti itu saja sudah memudahkan untuk mengetahui dan lebih jelas ininya. Seninnya kapan gitu kan. Ada tanggal. Terus di ini isi sesuai dengan petunjuk di atas. Terus catatan guru ada, ini wali kelas tentunya. Ya, pengawasan untuk mutabak ayum ini kita amanahkan kepada wali kelas. Mungkin ada catatan pesan dari guru untuk meningkatkan mengenai hal ini, atau kalau memang sudah yang sesuai yang diharapkan, berarti ya cukup mungkin catatannya dipertahankan dan ditingkatkan lagi mungkin. Di para guru, para orang tua, dan ada nilai yang kita akan tetapkan untuk hal ini tentunya berdasarkan dengan ini pencapaian. Ya, kita tidak berharap ada kosong tentunya. Ya, kita tidak berbicara lagi mereka tidak sholat, tapi sholatnya di mana. Ya. Nah, ini memberikan doktrin juga kepada mereka. Ya, bukan antara sholat dan tidak sholat, tapi antara sholat di rumah atau sholat di masjid. Kita tidak berikan pertanyaan, antum udah sholat? Enggak. Ya, antum sholat atau tidak? Bukan itu pertanyaan, tapi antum sholatnya di mana? Ya, ini menunjukkan mereka wajib untuk sholat. Ya, bukan memilih, karena tidak sholat. Bukan memilih seperti itu. Ini ada maksud tersendiri tentunya kenapa kita tidak berikan pilihan atau itu petunjuk pengisian tidak sholat. Ya. Karena tidak ada uzur sebenarnya ya. Tidak ada uzur bagi siapapun, orang tua ataupun anak-anak kita untuk tidak sholat tentunya. Nah, kita lanjutkan untuk mutaba'ah yaumiyah. Untuk mutaba'ah yaumiyah, eh, doa kita mulai ini dengan item-item muhasabah ataupun yang diharapkan ya, beberapa amalan-amalan setiap harinya ya di hari pekan tersebut, ini Senin sampai Ahad.
Doa dan zikir bangun tidur ada tidak tidak. Ini sifatnya mustahab semua, Abu dan Ummu. Ya, sangat dianjurkan ya. Karena ini amalan harian dan ini pembentukan akhlak sebenarnya. Ketika mereka sudah terbiasa dengan doa dan zikir, jadi memang keseharian mereka itu sibuk dengan hal tersebut. Dan ini menghindari tentunya dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak berguna, karena mereka sudah ini dilatih untuk ya zikir pagi petang, terus juga bersedekah di sini, bersalaman, mencium tangan orang tua setiap akan pergi ke sekolah, atau mungkin ketika nanti dijemput juga seperti itu. Doa keluar rumah, naik kendaraan, sholat duha, menebarkan salam, belajar dengan sungguh-sungguh, sampai nanti ini semuanya. Ya, sholat-sholat sunnah juga seperti itu. Ya, sampai nanti mereka tidur kembali. Ya, dan begitu setiap hari kegiatan. Dan ini ada mungkin di eh, ini kayak seperti sholat sholat tahajud dan witir ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan ya, sebagaimana memang ada hadis yang menunjukkan kalau memang berat ya, bisa dilakukan di ini sholat witir khususnya ya. Sholat witir bisa dilakukan sebelum tidur. Ya, ini solusi juga bagi anak-anak kita yang belum terbiasa. Kalau yang selama ini orang tua dan anak sudah terbiasa, maka yang lebih afdol tentunya di sepertiga malam terakhir tentunya ya, sebelum waktu subuh masuk. Jadi semuanya ini memang kita harapkan tidak hanya anak tentunya Abu dan Ungu. Ya, kita semuanya guru-guru juga seperti itu. Kita programkan anak berarti program untuk guru juga. Program juga untuk orang tua. Sebagaimana hafalan anak-anak, kami juga seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah, guru tahfiznya, guru-guru umum pun ya mereka juga kita programkan ya, untuk mereka menghafal juga mengenai doa-doa dan juga amalan-amalan yang lainnya. Ya, begitu juga dengan hal-hal lainnya yang itu mendukung untuk sebenarnya manfaatnya terutama adalah untuk pribadi kita tentunya karena ini persiapan dan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya manfaatnya tentu untuk sekolah kita ya. Ketika sekolah mempunyai program seperti ini dan terlaksana dengan baik atas dukungan dari kita bersama, guru-guru dan juga anak dan juga orang tua, kami yakin ini bisa kita jadikan sebagai masukan juga untuk sekolah-sekolah lain, karena ini amalan-amalan seorang muslim dan muslimah yang harus melakukan setiap harinya. Ya masih sebenarnya masih banyak sebenarnya Bu Romo. Ya yang adab-adab harian yang bisa, tapi ini kita pilih yang bisa untuk dibiasakan. Ya, makanya di sini ada kolom tambahan. Ya, tambahan ini kita memang amanahkan kepada wali kelas apa kira-kira tambahan yang diharapkan mengenai amalan-amalan yang belum ada disampaikan di atas ini, belum ditetapkan di atas ini. Silakan ditambahkan. Ya, intinya ini ya, apa yang kita buatkan di footnote ini ya, ini yang senantiasa kita ingat-ingat ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Ya, hasibu qabla an tuhasab. Dan hendaklah kalian menimbang-nimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Nah, ini motivasi sebenarnya untuk kita sebagai orang tua mengawasi anak kita, karena kita mengetahui bahwasanya kita ada tanggung jawab ya, tidak hanya dilimpahkan kepada sekolah tentunya, tapi kami dari sekolah membantu untuk hal tersebut ya, dan ini tentunya juga akan kita terapkan tentunya untuk anak-anak kami para guru di rumah juga seperti itu. Ya, jadi kita sama-sama ya mengamalkan apa yang sudah kita programkan ini. Nah, sebenarnya cukup ya dari penyampaian yang kita lakukan, dan kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa nanti bertanya secara langsung kepada wali kelas di grup diskusi mungkin. Nanti kalau ada yang ini kita bantu untuk menjawab hal tersebut mengenai hal ini. Demikian mungkin kita cukupkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.